Huh? 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 Labanang. Are y'all ready? Mania. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nafi Ramadhani, NIM 2340-2020. Dalam video ini, saya akan membahas tentang mengapa masih ada kemiskinan di Indonesia, serta bagaimana solusi ekonomi pembangunan Islam dapat mewujudkan kesejahteraan. Topik ini sangat relevan dengan kondisi perekonomian kita saat ini, di mana meskipun pertumbuhan ekonomi masih terus terjadi, masih banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan. Mari kita telusuri bersama melalui konsep falah, keadilan distribusi, dan instrumen ekonomi Islam yang kita miliki. Pernahkah kita bertanya mengapa di tengah pembangunan yang terus berjalan, gedung-gedung tinggi yang semakin menjamur, dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan? Mengapa masih ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, dan masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan secara merata? Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menghapus kemiskinan. Diperlukan suatu sistem pembangunan yang tidak hanya mengejar peningkatan pendapatan, tetapi juga mengedepankan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, kemiskinan bukan sekadar masalah kurangnya harta, melainkan juga keterkaitan dengan distribusi kekayaan yang tidak merata, terbatasnya akses terhadap sumber daya, serta belum optimalnya pelaksanaan instrumen ekonomi Islam. Oleh karena itu, melalui video saya ini, saya akan membahas mengapa kemiskinan masih menjadi permasalahan di Indonesia dan bagaimana ekonomi Islam menawarkan solusi untuk komprehensif melalui konsep falah, keadilan distribusi, serta instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Selamat menyaksikan, semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya peran ekonomi pembangunan Islam dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai puluhan juta jiwa. Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya akses terhadap modal usaha, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Landasan teori dari pembahasan saya ini yang pertama yaitu konsep falah. Dalam Islam, tujuan pembangunan adalah untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Yang kedua yaitu keadilan distributif. Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil agar tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Yang terakhir yaitu instrumen ekonomi Islam. Beberapa instrumen penetasan kemiskinan dalam Islam yang pertama yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, qardul hasan, dan baitul mal. Di antara instrumen tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Pasti teman-teman masih terus bertanya, mengapa kemiskinan masih terus ada di Indonesia kita ini? Ada beberapa alasannya. Yang pertama yaitu distribusi pendapatan belum merata. Sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga manfaat pertumbuhan ekonominya ini belum dirasakan secara merata. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas SDM atau sumber daya manusianya. Seperti kurangnya pendidikan dan keterampilan ini menyebabkan masyarakat sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Yang ketiga yaitu akses modal terbatas. Pelaku usaha kecil atau UMKM ini sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan. Yang keempat yaitu pengelolaan jishab atau zakat infak sedekah ini belum secara optimal.
potensi zakat nasional yang sangat besar, namun penghimpunan dan pendistribusian ini masih belum maksimal. Solusi yang diberikan dari ekonomi Islam ini, ataupun solusi yang diberikan dari ekonomi pembangunan Islam ini ada beberapa. Yang pertama yaitu optimalisasi zakat. Zakat dapat menjadi instrumen pendistribusian pendapatan untuk membantu mustahik keluar dari kemiskinan. Yang kedua yaitu pembangunan wakaf. Wakaf produktif ini tidak hanya berupa masjid atau tanah makam saja, tetapi juga dapat digunakan untuk pembangunan rumah sakit, sekolah, pertanian, ataupun UMKM. Ketiga yaitu pemberdayaan UMKM syariah. Pada bagian ini, kita dapat memberikan pembiayaan syariah kepada pelaku usaha kecil agar mampu berkembang, seperti bantuan pembiayaan. Keempat yaitu peningkatan pendidikan. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang terakhir yaitu penguatan ekonomi berbasis masjid. Masjid dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi Islam melalui pelatihan usaha, koperasi syariah, dan penyaluran zakat produktif. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pembahasan saya kali ini yaitu kemiskinan masih menjadi tantangan pembangunan di Indonesia karena dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi pendapatan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan akses modal, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen ekonomi Islam. Ekonomi pembangunan Islam menawarkan solusi yang komprehensif melalui konsep falah, keadilan distributif, zakat, infak, sedekah, wakaf produktif, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, secara optimal, kesejahteraan yang berkeadilan dapat diwujudkan sehingga kemiskinan dapat dikurangi secara berkelanjutan. Labana al Yaure